Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat pada saat uji kompetensi keahlian atau UKK. Aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi pengelolaan laundry. Jika dilihat dari soalnya, di sini aplikasi laundry memiliki 3 hak akses. Yang pertama admin, yang kedua kasir, dan yang ketiga owner. Untuk admin, menu-menu yang bisa dibuka seperti login, logout, registrasi pelanggan, data master outlet, data master produk atau paket, data master pengguna. Selanjutnya, admin juga entry transaksi dan melihat generate laporan. Sedangkan untuk kasir tidak bisa melihat data master seperti outlet, produk atau paket, dan pengguna. Tetapi si kasir bisa mengentry transaksi dan melihat generate laporan yang punya dia aja, yang dia transaksiin. Sedangkan owner hanya bisa login logout, sedangkan menunya itu hanya generate laporan. Di sini saya sudah menginstal aplikasi saya. Aplikasinya itu ini. Pertama, kita atau usernya itu disuruh memasukkan username dan password yang telah terdaftar dalam database user. Misalkan, sekarang saya akan mencoba untuk login yang hak aksesnya sebagai admin. Untuk admin, semua menunya itu terbuka. Di sini ada 4 data master atau form master, di sini transaksinya. Untuk outlet, kita bisa menambahkan, mengubah, menghapus. Misalkan saya masukkan outlet Mataram Laundry. Kemudian alamatnya itu misalkan di Jalan nomor telepon, kita simpan atau menekan shortcut Ctrl Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam data grid view. Selanjutnya kita mencoba untuk merubah datanya. Sini misalkan nomornya ini kita ganti menjadi 20. Nah, di sini datanya itu sudah berubah. Selanjutnya coba untuk menghapus data yang baru kita tambahkan. Langsung klik hapus, maka data akan dihapus. Validasinya akan keluar. Selain form master outlet, kita bisa juga membuka form master dari member. Member nih, misalkan di aplikasi laundry itu ada member baru, jadi kita langsung menambahkannya. Misalkan Budi, alamatnya di Mataram, jenis kelaminnya laki-laki, dan nomor teleponnya. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data member baru. Selanjutnya kita mencoba untuk merubah data member tersebut. Misalkan di sini Budi. Nah, ini datanya sudah berhasil kita rubah. Sekarang kita akan menghapus data yang mana saja. Misalkan kita pilih dulu datanya, kemudian klik button hapus. Yes. Nah, kita tutup. Selanjutnya ada form paket yang berisi ID outlet, jenis nama paket, harga, dan persen diskon. Di sini ID outletnya ngambil dari tabel outlet yang di sini. Ini nama outletnya dan yang ini ID outlet. Tetapi ketika disimpan dalam database, yang kesimpan itu hanya ID outlet saja. Misalkan ini paketnya itu, nama paketnya itu
Selanjutnya, misalkan harganya itu, kemudian saya tidak menambahkan diskon di sini. Kita coba menyimpan datanya. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya, saya akan merubah datanya. Di sini saya akan menambahkan persen diskonnya. Misalkan persen diskonnya itu hanya 5%. Kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil menyimpan. Persen diskonnya sudah masuk. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghapusnya. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Selain form master paket, terdapat juga form master user. Di dalam form master user, kita bisa menginputkan role atau hak aksesnya, bisa sebagai admin, kasir, maupun owner. Misalkan nama usernya itu, kemudian username-nya, password, ID outlet, kemudian hak akses atau level. Kita simpan. Sudah berhasil disimpan. Selanjutnya mencoba untuk merubahnya. Di sini passwordnya saya akan ubah. Nah, sudah berhasil merubahnya. Kemudian menghapus. Nah, sudah berhasil menghapus data yang baru kita entry. Selanjutnya, admin, di sini kelihatan aksesnya admin, bisa membuat atau mengentry transaksi. Yang pertama itu ada order. Di dalam form order terdapat pilih paket, kemudian quantity atau jumlahnya, misalkan berapa kilo, kemudian keterangan, misalnya keterangannya itu besok diambil. Kemudian tambah. Selain jilbab, misalkan membernya itu juga mau cuci bed cover super nih, berat. Kemudian kita tambah. Selanjutnya, di sini diminta untuk memilih membernya. Jika belum terdaftar sebagai member, maka di sini ada link label yang menghubungkan langsung ke form member. Jadi di sini kita bisa langsung tambah membernya. Namun di sini saya akan menambahkan yang sudah ada. Misalkan waktu pengerjaannya itu 3 hari, kemudian tidak pakai biaya tambahan. Selanjutnya kita akan simpan entry transaksi order berhasil ditambahkan. Maka langsung otomatis muncul dari nota ordernya. Di sini statusnya itu masih order. Di sini ada item-item yang telah terdaftar dalam data grid view ini. Di sini ada jilbab, bed cover, beratnya itu 2 kilo, harga per kilonya itu 3.000, tidak mendapatkan diskon. Di sini PPN-nya itu 10% dari subtotal. Jadi total bayarnya itu subtotal ditambah dengan PPN. Di sini kita bisa mencetaknya jika terhubung langsung ke dalam printernya. Namun di sini tidak terhubung sama printer, jadi saya langsung skip. Nah, di sini ya langsung terhubung ke driver post strip 58, tapi tidak terhubung ke printernya. Selanjutnya, setelah form order, langsung ke dalam form proses. Dalam form proses ini, dia memfilter berdasarkan statusnya. Yang adanya itu statusnya baru, proses, dan selesai. Dalam status baru ini baru ada 1. Di sini ID transaksi, di sini kode invoice yang ngambilnya dari tanggal transaksi plus ID transaksi di belakangnya. Kemudian ID member, nama, tanggal batas waktu, tanggal bayar tambahan diskon, pajak, status dibayar, ID user, dan nama user. Di sini, pertama kita harus mengklik button proses terlebih dahulu agar transaksi yang ini statusnya itu berubah menjadi proses. Kita proses dulu, ya. Maka dia akan hilang di dalam yang berstatus baru. Dia akan muncul di dalam status proses. Kita akan langsung klik selesai.
agar status yang ini berubah menjadi selesai. Selanjutnya di selesai. Nah, untuk selesai kita akan mengklik tombol pembayaran yang fungsinya untuk merubah status menjadi diambil dan kolom dibayar berubah teks menjadi dibayar. Dia sudah berhasil membayar. Selanjutnya ada form laporan yang berisi seluruh laporan yang memfilternya berdasarkan tanggal. Misalkan dari tanggal 1 April sampai dengan hari ini tanggal 8 April. Kita refresh. Nah, ini cuma ada satu transaksi di sini. Tanggal 7 ini tidak ada nih, tanggal 8. Tuh. Total omsetnya itu diambil dari total biaya. Di sini kita bisa mencetaknya. Nih, hak aksesnya itu admin. Laporan pengelolaan laundry periode tanggal 1 April sampai dengan 8 April. Sini, kemudian kita close. Selanjutnya di dalam menu pengaturan terdapat konfigurasi server, konfigurasi sistem, dan about application. Di dalam konfigurasi server kita akan mengkoneksikan ke dalam database. Di sini hostnya itu localhost, terus username-nya itu root. Saya tidak menggunakan password dan database-nya itu DB Laundry. Ini saya. Di dalam konfigurasi sistem kita bisa merubah nilai PPN-nya yang awalnya 10% menjadi berapa misalkan. Kemudian alamatnya ini bisa menyesuaikan nama tempat, nama pimpinan, wallpaper-nya kita bisa ganti. Kemudian temanya, maka saya pakai warna putih. Nah, jadi dia langsung otomatis berubah. Di sini about application. Selanjutnya di sini operasinya ganti password. Misalkan password lamanya itu, kemudian password baru, konfirmasi lagi. Ini ya, password barunya itu 111. Setelah ganti password, saya coba logout menggunakan, kemudian login menggunakan password yang lama. Nah, tidak ditemukan. Nah, baru bisa. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai kasir. Nah, di sini aksesnya itu kasir. Kemudian kasir hanya bisa menambahkan data member baru, melakukan entry transaksi dan laporan. Dalam dia tidak nih. Enable-nya saya ganti menjadi false. Dia tidak bisa diapa-apain. Selanjutnya di pengaturan juga tidak bisa konfigurasi server dan konfigurasi sistem, hanya bisa melihat about application. Kemudian di operasi dia bisa ganti password juga. Kemudian saya coba login sebagai owner. Saya lupa lagi. Saya melihat data ownernya. Kali ini mana owner ini? Ini saya coba ganti password dulu. Ya, setelah logout kita coba login sebagai owner. Nah, untuk owner, aksesnya ini owner, dia hanya bisa melihat laporan transaksi. Dari tanggal 8 coba. Tuh. Kemudian pengaturan di sini dia juga tidak bisa konfigurasi server dan sistem, hanya bisa melihat about application-nya. Selanjutnya ini ganti password, logout dan keluar. Coba logout. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi laundry pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.